Ketika banjir bandang menerjang Aceh beberapa waktu lalu, ada satu sosok yang paling menjadi sorotan publik di tengah musibah tersebut. Sosok itu adalah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem. Sejak hari pertama pasca banjir, ia selalu hadir di tengah masyarakat dalam proses penyaluran bantuan hingga pemulihan wilayah. Kinerja sang gubernur mendapat apresiasi luas karena dinilai sangat peduli dan sigap terhadap penderitaan rakyatnya. Namun, di balik dedikasinya saat ini, siapa sangka pria berusia 61 tahun ini memiliki masa lalu yang luar biasa. Ia pernah menjadi salah satu pengawal Presiden Libya, Muammar Gaddafi, saat menjalani pelatihan militer di negara tersebut. Hari ini, kita akan membongkar jejak misterius Mualem, mulai dari Kamtajura hingga menjadi sosok paling berpengaruh di Tanah Rencong. Tuan-tuan di seluruh dunia dan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara saya di Sumatera untuk mendukung dan mengikat tali persahabatan yang lain demi tercapainya cita-cita keadilan dan kemakmuran negara Aceh Sumatera yang merdeka dan berdaulat. Pada tahun 1980-an, Aceh berada dalam tekanan politik Orde Baru. Di Swedia, deklarator GAM, Hasan Ditiro, mencari cara untuk memperkuat sayap militer organisasinya. Pilihan pun jatuh pada Libya. Mengapa Libya? Karena saat itu, Muammar Gaddafi adalah penyokong utama gerakan anti-imperialisme global. Muzakir Manaf, pemuda kelahiran Aceh tahun 1964, terpilih dalam gelombang pengiriman pasukan ke Timur Tengah. Mereka berangkat secara rahasia melalui jalur laut ke Malaysia, lalu terbang ke Tripoli menggunakan identitas samaran. Di kamp militer Tajura, Mualem dan pemuda Aceh lainnya ditempa oleh instruktur militer elit Libya. Latihannya bukan sekadar baris berbaris, mereka mempelajari strategi gerilya, penggunaan bahan peledak, intelijen, hingga taktik perang kota. Kamtajura adalah tempat pelatihan bagi bangsa-bangsa yang ingin merdeka. Gaddafi menyebutnya sebagai tempat pelatihan bagi orang-orang yang tertindas dan terzalimi di negaranya. Selain dari Aceh, kamp ini juga diikuti oleh kombatan dari Patani, Thailand, Moro, Filipina, PLO, Palestina, hingga Irlandia Utara. Dalam pendidikan tersebut, para pemuda Aceh dikenal sebagai lulusan terbaik, bahkan mengalahkan perwakilan negara lain. Antara tahun 1986 hingga 1990, diperkirakan ada sekitar 1.000 personel GAM yang berhasil dilatih di sana. Disinilah Muzakir mendapatkan julukan Mualem, guru orang berilmu, karena kedisiplinan, ketangkasan, dan bakat kepemimpinannya yang menonjol. Bagian yang paling sering diperdebatkan adalah kabar bahwa Mualem terpilih masuk ke dalam unit elit pengawal Gaddafi. Meskipun dokumen resmi sulit ditemukan karena hancurnya arsip Libya saat revolusi 2011, kesaksian para mantan kombatan memperkuat hal ini. Gaddafi dikabarkan sangat mempercayai putra-putra Aceh karena loyalitas mereka yang luar biasa. Kedekatan ini memberi Mualem perspektif global tentang bagaimana sebuah kekuatan besar dikelola. Sekembalinya ke Aceh, Mualem membawa ilmu padang pasir ke dalam rimba raya. Saat Panglima legendaris Abdullah Syafi'i gugur, Mualem ditunjuk sebagai pengganti. Ia menjadi Panglima GAM termuda yang berhasil membuat organisasi militer tersebut lebih terorganisir hingga tercapainya kesepakatan damai pada tahun 2005. Gelar Mualem yang ia sandang bukanlah panggilan sembarangan. Di masa perang, gelar tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan militer tinggi dan mampu melatih pasukan. Hingga kini, nama itu tetap melekat sebagai penghormatan bagi Muzakir Manaf. Setelah damai, ia bertransformasi menjadi politisi ulung dengan mendirikan Partai Aceh. Setelah sempat menjabat sebagai wakil gubernur 2012 sampai 2017, kini ia mengemban amanah sebagai gubernur Aceh periode 2025 sampai 2030 yang dilantik pada 12 Februari 2025. Selain Muzakir Manaf, ada beberapa tokoh Aceh yang juga pernah menjalani pelatihan di kamp Tajura. Mereka adalah Zaini Abdullah atau Abu Toto. Beliau adalah tokoh senior yang memiliki peran sentral dalam diplomasi.
Di Libya, ia bertindak lebih pada peran manajerial dan diplomatik antara Libya dan kepemimpinan pusat GAM di Swedia. Pasca damai, ia menjabat sebagai gubernur Aceh 2012 sampai 2017, berpasangan dengan Mualem. Kemudian ada sosok Malik Mahmud Al-Haithar. Saat ini dirinya menjabat sebagai Wali Nangroe Aceh. Di masa pelatihan Libya, ia adalah orang kepercayaan Hasan Ditiro yang mengoordinasikan pengiriman pemuda-pemuda Aceh ke kamp pelatihan. Ia adalah arsitek utama di balik kerja sama militer Aceh Libya. Selanjutnya ada Zakaria Saman atau Apa Kandang. Beliau adalah mantan Menteri Pertahanan GAM. Apa Kandang merupakan sosok kunci yang mengatur logistik dan persenjataan. Keahlian militernya banyak diasah melalui jaringan internasional yang ia bangun saat berada di wilayah Timur Tengah dan Libya. Kemudian ada Darwis Junib, ia adalah seorang panglima wilayah yang sangat disegani di wilayah Bati Iliak, Birewan. Ia juga merupakan lulusan Libya yang dikenal memiliki kemampuan komando lapangan yang tangguh dan sangat loyal kepada struktur pimpinan pusat. Sosok terakhir yang ikut pelatihan di Kamp Tajura adalah Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak. Beliau adalah sahabat dekat Mualem dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Aceh. Abu Razak juga merupakan jebolan Libya yang memiliki rekam jejak militer panjang di hutan Aceh sebelum akhirnya terjun ke politik. Memasuki tahun 1990, tekanan internasional, terutama dari AS dan PBB, terhadap Libya semakin kuat. Libya dituduh mendukung terorisme global. Akibatnya, Gaddafi mulai membatasi pelatihan militer bagi pihak asing. Pasukan Aceh pun dipulangkan secara bertahap. Kepulangan mereka ke Aceh pada awal 1990-an inilah yang memicu pecahnya konflik besar di Aceh, karena mereka pulang sebagai tentara profesional yang siap tempur. Tanpa adanya Kamp Tajura, gerakan Aceh Merdeka mungkin hanya akan menjadi kelompok pemberontak kecil. Pelatihan di Libya mengubah GAM menjadi organisasi militer yang sangat disiplin dengan struktur komando yang jelas, yang mampu bertahan melawan operasi militer Indonesia selama puluhan tahun. Muzakir Manaf kini mengusung visi besar untuk membangun Aceh yang lebih maju, memperkuat undang-undang pemerintahan Aceh, dan menjaga perdamaian abadi. Saat ini, integritas dan pengalaman tempur serta politiknya benar-benar diuji dalam menghadapi bencana banjir bandang. Masyarakat berharap ketangguhan yang ia dapatkan dari gurun Libya hingga hutan Aceh mampu membawa provinsi ini melewati masa-masa sulit.